Baik, kembali saya ucapkan selamat pagi untuk kita semua. Salam bahagia, sehat, dan sejahtera untuk seluruh warga Meta School. Yeay. Oke, kami ucapkan terima kasih atas kehadirannya. Tentu kita akan mulai dengan memberikan rasa hormat kita kepada Bante Kema yang sudah hadir. Wandami Bante, boleh ditayangkan mana Bante Kema? Oke. Wandami Bante, wah ceria sekali hari ini Bante, segar pagi-pagi sudah bersama Meta. Iya, Oke. terima kasih, Om Renggi. Ya, kemudian Sorry. kami juga ucapkan terima kasih kepada Yayasan Pendidikan Meta yang sudah hadir. Selamat pagi. Kami juga ucapkan terima kasih kepada para prinsipal yang sudah hadir, para dewan guru, kemudian para staf dan karyawan. Kemudian yang kami juga banggakan, para orang tua yang pagi-pagi juga menyempatkan diri untuk mengajak putra-putrinya bergabung dalam acara peringatan Waisak di Meta School. Tidak lupa kami juga mengucapkan bangga kepada putra-putri siswa-siswi Meta School. Wow, saya lihat wajahnya sudah cerah ya, sudah gembira, pagi-pagi kembali melihat layar ya. Mau nggak mau kita hari ini masih kita melaksanakan perayaan Waisak secara virtual ya, karena kita mengikuti anjuran pemerintah untuk mencegah dan menangani COVID-19. Tapi harapan kami walaupun acara kita virtual, kita tetap bisa merasakan kehangatan sebagai satu keluarga Meta School. Juga kita bisa mendapat makna yang baik dari perayaan Waisak ini, sehingga kehidupan kita akan lebih baik ke depannya. Nah, pagi ini kita akan memulai acara, tentu kita mulai dengan kata sambutan. Kata sambutan yang akan disampaikan oleh Ketua Yayasan Pendidikan Meta School. Nah, sebelum itu, bagi teman-teman, tolong siapkan dirinya dengan tenang, dengan sikap yang baik. Kita akan ikuti acara ini sampai selesai. Kemudian jangan lupa tema Waisak pada kali ini adalah makna Waisak untuk semua. Untuk itu kami berikan kesempatan dan waktu kepada Ketua Yayasan Pendidikan Meta, Memsian, untuk memberikan sambutan. Yang kami muliakan Bante Kema Darwo, yang kami hormati pengurus Yayasan Pendidikan Meta, yang kami hormati Ketua dan pengurus MSPA, yang kami hormati Ibu dan Bapak orang tua atau wali siswa Meta School, yang kami banggakan para guru dan staf, serta yang kami cintai para siswa-siswi Meta School. Selamat pagi, Sugihatu. Peringatan Trisuci Waisak tahun 2021-2565 Budi Seera, kita melakukan secara virtual mengingat untuk menjadi teladan sebagai warga negara yang taat dengan prokes pencegahan dan penularan COVID-19. Peringatan Trisuci Waisak adalah peringatan 3 peristiwa penting, yaitu lahirnya Pangeran Siddhartha, 2 Pangeran Siddhartha menjadi penerangan sempurna menjadi Buddha, dan ketiga yaitu wafat atau parinibbananya Guru Agung Buddha. Dalam ajaran Guru Agung Buddha disebutkan bahwa salah satu sumber karma baik terbesar adalah orang tua, dan sebaliknya sumber karma buruk terbesar adalah saat kita berbuat jahat kepada orang tua kita sendiri. Oleh sebab itu, kita mengingatkan kepada para siswa-siswi Meta untuk terus berbakti kepada kedua orang tuanya melalui acara sederhana membasuh kaki. Acara ini memang tidak dapat dijadikan sebagai satu bukti bakti siswa-siswi hanya karena membasuh kaki orang tuanya.
Namun acara ini menjadi momen yang baik untuk menyadarkan kepada para siswa-siswi dan orang tua arti keharmonisan yang membangun kehangatan dan cinta kasih dalam keluarga. Selanjutnya dalam peringatan Trisuci Waisak pun kami ingin mengajak para orang tua atau wali siswa-siswi berdana untuk function atau melepas satwa dan berdana untuk membantu saudara-saudara kita yang hidup dalam kesulitan. Dana ini adalah merupakan wujud cinta kasih kepada sesama dan semua makhluk hidup. Sebuah pepatah mengatakan ketika kita menanam kebajikan, rezeki mungkin belum datang. Namun malapetaka menjadi terhindar. Baiklah, selamat memperingati Trisuci Waisak 2021, 2565 Buddhis Era, Sabe Sata Bawantu Sukitata. Semoga semua berbahagia. Sadu. Sadu, sadu, sadu. Terima kasih Memshare atas sambutannya pagi ini. Dan kembali sambutan tadi mengingatkan kita bahwa perayaan atau peringatan Waisak di Metta School mempunyai ciri khas ya. Ciri khasnya adalah bukan secara ritual, tetapi lebih pada bagaimana kita mengembangkan bakti dan bagaimana kita memaknai Waisak itu untuk sekali lagi menguatkan moralitas yang baik kepada khususnya pada keluarga kita sendiri. Baik, nah pada kesempatan pagi ini kita akan membuka setelah sambutan adalah acara puncak kita, yaitu kita akan mendengarkan makna Waisak yang akan disampaikan oleh Bante Kema Daro. Namun sebelumnya mari kita lihat dulu profil beliau. Silakan operator. Ya, oke. Inilah Bante Kema Daro, dan Bante Kema Daro pernah juga mengisi Waisak ya, waktu itu mention tahun berapa ya mention? Saya juga kurang ingat, tapi fotonya tadi ada. Tahun berapa Mem? Kurang lebih? Lupa loh. Oke, pokoknya Bante pernah hadir di Metta juga, maka Bante berkesempatan kedua atau ketiga kali mungkin. Nah, Bante nama beliau itu Sigit Budianto Kemasiri, kemudian pernah pertama kali menjadi Samanera tahun 2009, tanggal 4 Januari jam 9.55 pagi. Wah, ini tepat sekali waktunya. Di Padepokan Dhammadippa Arama, waktu di Samanera ditabiskan oleh Biku Sri Subaratano Mahatera. Kemudian beliau ditabiskan jadi biku dengan namanya adalah Biku Kema Daro. Tempat penabisan di Wihara Jakarta Dhammacakajaya pada tanggal 23 Maret 2013. Waduh, 2 tahun lagi nih Bante bakalan era ini sebentar lagi. Aduh, sadu. Pukulnya hampir mirip ini, 9 pagi juga. Bante suka angka 9 ini. Kemudian penabisnya adalah Yang Mulia Sukemo ya, Mahatera. Sekarang beliau berdomisili di Padepokan Dhammadippa Arama, Kota Batu. Namun beliau juga sering di Dhamajaya karena berdekatan dengan Metta. Jadi kita kalau nanti sudah offline sangat dekat dengan Bante nih kalau Bante masih di situ. Oke Bante Kema, waktu dan tempat kami persilakan 30 menit ke depan Bante memberikan makna Waisak untuk kita semua. Silakan Bante. Baik, mari kita bersama-sama bersikap anjali terlebih dahulu. Namo tassa bhagavato arahato sama sambuddhassa. Namo tassa bhagavato arahato sama sambuddhassa. Namo tassa bhagavato arahato sama sambuddhassa. Handadhani bhikkhave amantaya mi'o wayadhamma sangkhara apamadena sampadeta. Oh, para biku, sekarang kunyatakan kepada kalian, segala bentukan pasti akan hancur. Berjuanglah dengan penuh kewaspadaan. Terpujilah Sang Bhagawa, Namo Buddhaya. Namo Buddhaya. Segenap jajaran Metta School yang saya hormati, Ketua Yayasan, Mr. Frankie, para
kepala sekolah, guru, peserta didik, dan orang tua. Pertama kali saya mengucapkan selamat Hari Raya Trisuci Waisak 2565 tahun Buddhis tahun 2021. Dan semoga kita senantiasa berbahagia, sehat, dan terus secara bertahap mengalami perkembangan pengetahuan, keyakinan, dan semangat spiritual. Kemudian di pagi hari ini, sebuah kehormatan bagi saya untuk bisa bergabung dalam perayaan Waisak virtual yang diadakan oleh Meta School. Dan ini adalah yang pertama kali secara virtual. Dan yang kedua kali offline dan virtual. Jadi sepertinya sekitar tahun 2017-2018 sepertinya saya ke Meta School. Kemudian Bapak Ibu Saudara-saudari sekalian, seperti yang disampaikan oleh Ketua Yayasan Memsin bahwa ini adalah momen yang baik dengan menandai wujud bakti anak, salah satunya dengan membasuh kaki kedua orang tua. Ini adalah salah satu wujud bakti. Dan dalam menggarap berkah, dalam mengharap berkah, tidak perlu jauh-jauh ternyata. Berkah ada di rumah. Dewa ada di rumah. Siapa itu? Orang tua. Sehingga ketika memberikan rasa hormat, salah satunya dengan melayani dan membasuh kakinya, itu adalah bagian dari mengharap berkah. Dan tidak perlu jauh-jauh, apalagi misalkan kondisi pandemi seperti ini, wah harus ke wihara ini, mau bernamaskara di hadapan Buddha Rupang, mau bernamaskara di hadapan Bante, oh ada mama papa di rumah, bisalah saya bernamaskara, bisalah saya membasuh kakinya pada momen Waisak ini. Dan seperti yang dikatakan tadi oleh Memsin bahwa ketika kita melakukan satu bentuk kebaikan, sekalipun harta kekayaan, rezeki belum datang, tetapi malapetaka, bencana, derita akan menghindar. Demikian pula sebaliknya, ketika kita melakukan tindakan yang buruk, sekalipun malapetaka, bencana, derita belum datang, tetapi rezeki menjauh, menutup pintu rezeki. Kenapa? Karena kita mengkondisikan munculnya derita bagi diri kita. Sehingga disinilah letaknya harus waspada. Waspada agar tidak melakukan tindakan buruk dan waspada agar terampil dalam melakukan kebaikan. Nah, anak-anak ini, para peserta didik di Meta School ini diajarkan untuk terampil dalam melakukan kebaikan, yaitu dengan memberikan hormat, dengan membasuh kaki kedua orang tua. Dan nanti sebagai pesan adalah ketika membasuh kaki kedua orang tua, atau salah satu di antaranya, nanti lakukanlah dengan penuh rasa hormat, dengan penuh kesungguhan hati, karena dengan jasa-jasa yang dilakukan oleh orang tua Anda tercinta itu, Anda bisa sekolah di Meta School dan orang tua Anda mampu membiayai Anda hingga saat ini. Jasanya luar biasa sekali bagi kedua orang tua. Dan bagi orang tua yang mendapatkan basuhan kaki dari anak-anak tercintanya, itulah anak-anak Anda, itulah buah hati Anda. Bagaimanapun itu adalah anak Anda, sehingga patut untuk memperoleh apresiasi, patut untuk memperoleh cinta dan kasih sayang. Sehingga bakti anak kepada orang tua diterima dan orang tua mengapresiasinya dengan kasih dan sayang. Dan jadilah keluarga yang
penuh bakti, penuh cinta, dan penuh kasih sayang. Jadi tidak salah ketika disekolahkan di Meta School. Penuh cinta, spreading love to others, give benefit and happiness to others, but start from your family. Start from your family. Dan Waisak ini adalah membawa berkah bagi semesta, membawa berkah bagi dunia. Apa maksudnya? Kelahiran Pangeran Siddhartha di dunia ini 2600 tahun yang lalu atau tahun 623 sebelum Masehi di Taman Lumbini merupakan pintu awal untuk memberikan jalan menuju akhir dari penderitaan. Dengan demikian kita harus pandai untuk mengusahakan dan mengkondisikan kebahagiaan itu datang. Dan seperti layaknya Anda, para ibu dan bapak, orang tua yang memperoleh anak-anaknya, demikian pula Raja Suddhodana dan juga Dewi Mahamaya berbahagia atas lahirnya Siddhartha Gautama di bumi ini. Dan siapa yang menyangka ternyata anak dari Raja Suddhodana dan Dewi Mahamaya, Ratu Mahamaya, menjadi penyelamat dunia dengan mencapai tingkat kebudayaan. Apa yang ingin saya sampaikan di sini adalah sama, fenomena ini adalah hal yang sama. Anda sebagai papa, Anda sebagai mama, ketika memperoleh buah hati, ketika anak yang Anda sayangi, yang Anda kandung selama 9 bulan, utamanya oleh mama, bukan papa yang mengandung. Papa adalah pilarnya, tapi mama yang mengandung. Ketika buah hatinya muncul di dunia, itu adalah sebuah kebahagiaan. Itu adalah sebuah berkah. Dan jangan sekali-sekali underestimate terhadap kemampuan anak sendiri. Kita tidak akan pernah tahu bahwa bagaimana perkembangan anak kita kelak di kemudian hari, apakah membawa perubahan yang kecil, sedang, atau besar bagi dunia. Nah, tergantung dari mulai mendidik anak di rumah, mulai mendidik anak di sekolah, dan rasa penerimaan anak tersebut di rumah dan di sekolah bahwa dia seutuhnya anak dari orang tuanya dan seutuhnya keluarga besar dari Meta School. Sehingga kita semua atau Anda semua berpartisipasi bagi perkembangan kualitas anak-anak Anda. Dan siapa tahu, misalkan, oh memang porsi anak-anak, katakanlah Buddhis, paling 20% atau 25% dari total populasi umat Buddha di Indonesia. Tetapi yakinlah bahwa masa depan Anda, masa depan agama Buddha, masa depan bangsa 100% tergantung pada anak-anak Anda. Sehingga ini adalah harta yang berharga, buah hati yang berharga, atau lebih tepatnya adalah priceless, tak terhingga, tak ternilai. Tidak ada orang tua yang mau menukar anaknya itu dengan harta kekayaan apapun. Tetapi sekalipun orang tua tidak mau menukar anaknya dengan harta dan kekayaan apapun, yang dirawat dengan ekstra aman adalah harta kekayaan materinya. Emasnya ditaruh di brankas, kemudian kekayaannya diamankan. Nah, Anda bisa memberikan keamanan yang ekstra bagi harta kekayaan dan materi, semestinya Anda juga bisa memberikan perhatian ekstra bagi anak-anak Anda. Itu dari kelahiran
Pangeran Siddhartha. Ini adalah fenomena yang lumrah, fenomena yang alamiah, fenomena yang wajar. Anda pun mengalaminya, Anda pun memiliki buah hati. Tinggal sekarang tanggung jawabnya adalah membesarkan, merawat, mendidik sedemikian rupa agar anak tersebut punya bakti dan rasa syukur terlahir di keluarga Anda menjadi bagian seutuhnya dari keluarga Anda. Nah, kemudian pencapaian penerangan sempurna pertapa Siddhartha mencapai Buddha. Kalau kita mau mereduksi jauh sekali, ini juga sama. Perjuangan seorang pertapa yang dulunya adalah pangeran dari sebuah kerajaan meninggalkan cara hidupnya yang lama menjadi pertapa hingga akhirnya perjuangannya dari sosok manusia agung ini tanpa menyerah, kemudian memiliki goal dengan berbagai macam cara mencapai kebudayaan. Demikian pula juga dengan saya harapkan adalah para peserta didik. Anda melalui obstacle-obstacle, tugas-tugas, kemudian proyek-proyek, kegiatan-kegiatan yang diberikan oleh Meta School, oleh guru-guru Anda, itu goalnya adalah agar selesai satu tahap tingkat pendidikan, lulus, dengan catatan memiliki pengetahuan yang luas, memiliki keterampilan dalam melaksanakan pengetahuan itu, dan sikap perilakunya penuh bakti, tanggung jawab, cinta kasih, kasih sayang, banyak hal. Dan Meta School saya pikir berusaha mencetak a great person with good heart. A great person with good heart. Jadi ingin mencetak orang-orang yang besar dengan hati yang baik sekali, dengan hati yang lembut sekali, dengan hati yang penuh dengan kebaikan. Nah, jadi ini adalah rangkaian untuk membekali diri sendiri agar memiliki pengetahuan, keterampilan dalam menerapkan pengetahuan tersebut, dan perilakunya sesuai idaman dari orang tua. Nah, melalui Meta School inilah Anda mempercayakan, orang tua mempercayakan anak-anaknya agar pandai, terampil, dan sikapnya terkendali, penuh dengan tata susila. Dan saat ini, kita semua masih memiliki kehidupan. Saya tidak membicarakan tentang Mahaparinibbana ya. Masih jauh sekali. Saat ini kita masih memiliki kehidupan, dan kehidupan ini amatlah sangat berharga. Mumpung kita masih memiliki kehidupan, mumpung Anda masih bisa berkumpul dengan keluarga, sehat, berkecukupan, isilah kehidupan Anda dengan penuh kewaspadaan. Artinya apa? Satu waktu kita diajarkan untuk bermeditasi dengan cinta kasih. Misalkan, semoga mama berbahagia, semoga papa berbahagia, semoga teacher saya berbahagia, semoga teman-teman saya berbahagia. Demikian pula orang tua, guru, kepala sekolah, dan yang lainnya dilatih untuk mengembangkan cinta kasih dalam batinnya. Tetapi pengembangan cinta kasih saja dalam batin, dalam pikiran, itu belumlah cukup. Hanya mampu mengembangkan cinta kasih saja dalam batin dan pikiran, itu belumlah cukup. Tetapi harus terampil dalam menerapkan, mempraktekkan cinta kasih itu dalam kehidupan sehari-hari. Maksudnya apa? Begini, dalam meditasi, Anda mengharapkan
Semoga anak-anak saya berbahagia, semoga istri saya berbahagia, semoga suami saya berbahagia, semoga saudara-saudara saya berbahagia. Anda mampu mengharapkan kebahagiaan orang-orang yang Anda cintai dalam batin, dalam pikiran, dalam hati, tetapi Anda juga seharusnya mampu menjaga kebahagiaan mereka juga dalam kehidupan nyata. Bukan malah ikut berpartisipasi, merusak, menghancurkan, merebut kebahagiaan mereka dalam kehidupan sehari-hari. Ini memang cocok sekali dengan kualitas dari Meta. Apalagi sekolahnya juga pas sekali, namanya Meta School. Jadi cinta kasihnya itu diajarkan mulai dari dalam batin dan pikiran, bukan hanya berhenti atau end up di batin dan pikiran, tetapi juga dorongan dari dalam tersebut berusaha untuk menjaga kebahagiaan orang-orang yang dicintai, orang-orang yang disayangi. Dan jangan sampai saya yang mampu mengharapkan kebahagiaannya, tapi justru saya dalam kehidupan sehari-hari merebutnya, menghancurkan kebahagiaannya, dan menyingkirkan kebahagiaannya. Jangan sampai seperti itu. Di satu sisi mengharapkan kebahagiaannya, di sisi yang lain itu malah menghancurkan kebahagiaannya. Apakah ada contohnya? Ada. Di satu waktu penuh dengan mindfulness, mengharapkan kebahagiaan anak-anak, suami, dan istri. Tapi di satu sisi cekcok dengan anak-anak, dengan istri, dengan suami, ribut dengan anak-anak, dengan istri, dengan suami. Apakah itu representasi cerminan dari cinta kasih? Bukan. Itu bukan cerminan dari cinta kasih, tapi itu adalah cerminan dari kebencian. Cinta kasih menyatukan Anda, kebencian membuat retak-retak kecil dan halus yang lama-lama jika tidak di-maintain dengan baik, kebencian ini membuat retakan yang besar sekali. Nah, dengan cinta kasihlah semestinya menyatukan semuanya. Jadi, Bapak, Ibu, Saudara-saudari sekalian, di momen Waisak ini banyak hal yang bisa kita lakukan dengan penuh kewaspadaan, dengan penuh kesadaran, karena satu waktu, satu saat kita akan mengalami perubahan. Entah itu dari sehat menjadi sakit, entah itu dari muda menjadi tua, entah itu dari ada menjadi tiada. Dan semua dari hal itu, fenomena kehidupan kita hanya meninggalkan memori, hanya meninggalkan kenangan. Masing-masing dari Anda, masing-masing dari kita, berilah yang terbaik bagi orang-orang yang Anda cintai. Orang tua memberikan yang terbaik bagi anak-anaknya. Anak-anak berusaha memberikan yang terbaik bagi orang tuanya. Kemudian saya yakin Meta School, yayasan beserta jajarannya memberikan yang terbaik dan tanggung jawab moral yang begitu besar untuk kelangsungan asupan pendidikan bagi peserta didiknya. Ketika semua orang berupaya memberikan yang terbaik, maka nanti outputnya adalah yang terbaik. Lulusannya adalah yang terbaik. Sama seperti anak-anak yang memberikan hormat kepada orang tua, saya yakin kelak satu saat mereka akan bangga. Sekolahnya di mana? Meta School. Saya dulu lulusan Meta School loh. Siapa guru-gurunya? Wah, ada Miss Monik, misalkan Mr. Nico, kemudian ada Mr. Frankie gitu, yang awet muda gitu. Siapa lagi? Ada Momsin gitu. Jadi apa yang Anda lakukan ini tidaklah sia-sia dan akan end up dalam memori peserta didik. Sesuai dengan treatment yang Anda lakukan ketika Anda totalitas dalam melakukan pengajaran dan penuh kebaikan, cinta kasih, dan kasih sayang, mereka akan merasa ikatannya, akarnya kuat sekali. Akar saya dari mana? Akar saya dari Meta School. Jadi, sense of belonging-nya begitu besar. Dan mereka akan membawa atribut alma mater Meta School kemana-mana dengan bangga. Jadi,
Jika masing-masing orang memberikan yang terbaik, maka ini akan menjadi ikatan yang baik, bond yang baik, kemudian akan menjadi sebuah karma baik yang dilakukan bersama-sama. Selamat Hari Raya Trisuci Waisak 2565 tahun Buddhis tahun 2021. Semoga berkah Waisak, berkah Sang Tiratana, Buddha, Dhamma, dan Sangha senantiasa melimpah pada kita, dan semoga kita senantiasa diliputi meta, cinta kasih, dan mampu mempraktekkan meta dalam kehidupan sehari-hari sehingga kebahagiaan senantiasa ada pada kita semua. Sabe sata bhavantu sukhitata, semoga semua makhluk hidup berbahagia. Sadu. 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 Anumodana atas pencerahan, inspirasi yang diberikan oleh Bante Kema. Bapak Ibu serta para siswa sekalian, mari kita beranjali menghormat beliau walaupun secara virtual. Terima kasih, Bante. Ya, sama-sama. Semoga semua berbahagia. Sadu. Sadu, sadu, sadu. Nah, pada acara kita berikutnya memang ada sesi tanya jawab. Jika para Bapak Ibu, para siswa ingin bertanya atau menyapa Bante, kami persilakan. Open mic-nya juga videonya silakan untuk berdialog dengan Bante karena kita ada waktu kurang lebih 10 menit. Oke, sambil menunggu Bante, makna Waisak secara nasional yang disampaikan oleh Bante Subapanyo ya, Mahatera. Boleh Bante ya? Ya, betul. Cinta kasih membangun keluhuran bangsa gitu Bante ya. Tadi juga Bante menyinggung bahwa nggak usah jauh-jauh cari berkah, nggak usah jauh-jauh cari rezeki, ternyata ada di dalam rumah, yaitu orang tua kita sendiri gitu Bante ya. Iya, betul. Apalagi juga ditegaskan sama Mamsin bahwa ketika pandai menggarap berkah, maka sekalipun rezeki belum datang, tapi malapetaka akan menghindar. Iya. Jadi dari sambutan mention itu seperti itu tadi, bahwa walaupun rezeki belum datang, tapi yang penting itu malapetaka menjauh ya Bante, atau mungkin mengecil kalau kita sering melakukan kebaikan. Ya, Oke, Bapak Ibu silakan jika ada pertanyaan bisa kirim di kolom chat atau bertanya langsung ke Bante Kema. Dan sementara menunggu saya akan lanjutkan dengan dialog sama Bante Kema. Nah, Bante Kema ada. Oh iya. Oke, silakan ini dari band Ryan silakan Mama Ryan ya. Monggo. Halo Ryan. Halo. Rinda yang mau tanya Bante. Siapa? Bante, kenapa kalau menghormati orang tua harus cuci kaki? Oh, Oke. Ya, betul sekali. Pertanyaan yang bagus sekali. Oh my goodness. Oke. Ini sebenarnya banyak guru-gurunya loh ya. Oke. Ya, begini, itu adalah salah satu bentuk penghormatan. Selain bernamaskara, sujud, selain ketika mama papa datang dari bekerja, kemudian Anda berdiri, kemudian bersikap anjali. Wah, mama papa datang, kemudian big hug kan gitu. Itu juga menyambut kedatangan mama papa yang setelah bekerja, setelah mencari uang, kemudian pulang ke rumah, disambut oleh anak-anaknya datang, kemudian setelah itu big hug mama papa kan gitu. Atau ya jangan seperti ketika mama papanya datang, kemudian setelah itu, halo mama datang, papa datang, apa sih? Halo mama papa datang, masih main game, tahan masih main game. Jadi ketika mama papa datang, kemudian disambut dengan sukacita di rumah. Wah, mama saya datang, papa saya datang dalam kondisi sehat dan pulang ke rumah kembali dengan saya. Kemudian disambut, datang berdiri itu biasanya dengan hak atau dengan mana barang-barang yang bisa dibawa gitu. Kemudian
biasanya kan kalau anak-anak itu masih mamanya atau papanya itu langsung disambut dengan sukacita, cium pipi kanan, cium pipi kiri, kemudian langsung, kalau anaknya kecil itu digendong. Itu sebuah kebahagiaan bagi orang tua. Ketika pulang capek-capek dari kerja, kemudian melihat anaknya itu langsung, wah, big hug. Nah, itu juga bentuk penghormatan sebenarnya. Atau misalkan di kelas pun juga ada cara memberikan penghormatan kepada guru. Dulu kalau seingat saya itu adalah berdiri, siap, berikan hormat, good morning mom, good morning mister, good morning sir. Itu bentuk penghormatan kepada guru, dan itu juga bisa dilakukan kepada orang tua ya. Tidak perlu ketika orang tua pulang dari rumah berdiri, good morning mom, good evening mom. Enggak, tapi berdiri kemudian menyambut sukacita dengan oh big hug, kemudian with love. Nah, kemudian ada bentuk lagi cara-cara penghormatan seperti membasuh kaki kedua orang tua. Kenapa membasuh kaki dari kedua orang tua? Karena kedua orang tua itu memiliki tugas seperti roda dalam sebuah kendaraan. Kalau tidak ada rodanya, sebuah keluarga itu tidak jalan. Dan kedua orang tua itu, yang satunya mama, itu menyuplai dengan kasih sayang, perhatian, kemudian yang papa menyuplai dalam bentuk tanggung jawab, memenuhi kebutuhan anak-anak tercintanya, dan kedua kombinasi ini berpartisipasi dan tanggung jawab penuh merawat dan membesarkan Anda. Dan besar sekali ini jasanya. Sangat jarang orang tua itu mengeluh kepada anaknya, wah usaha sepi nih nak, apalagi anak-anaknya masih kecil, wah usaha sepi nih nak. Biasanya ngeluhnya itu ke Bante, tenang saja, nanti usaha ini sepi gitu. Nah, jadi anak-anaknya itu selalu disajikan, selalu disuguhkan, selalu diberikan yang terbaik dari mama dan papanya. Cinta kasih yang terbaik dari mama papanya. Benda-benda yang terbaik dari mama papanya. Kemudian tanggung jawab yang terbaik dari mama papanya. Percayalah, ketika misalkan dihadapkan dengan anak sendiri atau anak orang lain, bagaimana suplai kasih sayang terbaik? Tentu diberikan kepada anak sendiri yang terbaik. Tetap juga bisa peduli dan perhatian kepada anak-anak dari orang lain. Nah, tetapi kemudian begini lagi. Dulu kita itu pernah berada di tempat yang paling nyaman, paling mewah, paling aman, full service, dan no in charge, yaitu berada di kandungan mama. Full service. Dan mama menganggap kita itu sebagai VIP, very very important person yang berada di kandungannya. Kalau bukan very very important person, mungkin ketika tidur itu akan tengkurap saja. Tapi karena di dalam kandungannya itu adalah very very important person, maka dijaga dengan baik, dirawat dengan baik, mau minum saja hati-hati, ini kira-kira beracun tidak ya, mau makan saja kira-kira hati-hati, ini beracun atau tidak ya. Jadi menganggap bahwa di dalam kandungannya itu adalah very very important person. Dan beruntunglah Anda memiliki mama yang penuh kasih sayang, mama yang bisa merawat sejak dalam kandungan hingga saat ini, dan papa yang tidak pernah berhenti berjuang untuk mencukupi kebutuhan keluarganya. Dan membasuh kaki itu adalah hal yang sangat worth it sekali. Worth it sekali. Semoga mama papa tidak capek ya. Terus ada tenaga. Lajunya dalam bekerja tidak pernah berhenti. Kaki-kakinya mampu menopang agar terus ada energi berjuang demi kami. Worth it sekali. Begitu. Terima kasih. Baik, demikian. Terima kasih Bante. Iya, sama-sama.
Terima kasih atas pertanyaannya. Baik, berikutnya jika ada masih mau bertanya atau menyapa atau juga memberikan testimoni, silakan dilakukan untuk memaknai Waisak pada pagi hari ini. Nah, tadi Bante sudah memberikan dari pertanyaan tadi ada penjelasan bahwa ternyata ada analogi ya Bante, bahwa orang tua itu seperti roda, sehingga roda itu biasanya ada di bawah, dan bawah itu adalah kaki gitu Bante ya, dan kaki makanya dibasuh gitu ya, ada analoginya seperti itu. Kenapa nggak basuh kepala gitu kan Bante, repot juga kalau kepala basah semua ya Bante, namanya itu memandikan. Oke, nah tadi para siswa khususnya yang nanti akan membasuh kaki orang tua, tadi Bante juga mengajarkan apa komentar-komentar baik yang bisa kita sampaikan. Semoga doa-doa baik ya, semoga papa, mama terus sehat, terus bisa berkarya sehingga cukup dalam harta, cukup dalam kebaikan, dan selalu dalam keadaan pandemi ini juga semoga berkah itu selalu ada. Jadi kita jangan lupa sambil berdoa ya teman-teman, para siswa sekalian, jangan cuma basahin terus main air malah ya, tapi sekaligus berdoa untuk kesehatan, kesejahteraan mama papa. Oke. Nah, ini ada pertanyaan lagi dari peserta atau Bapak Ibu sekalian? Belum ada ya, cukup. Kalau nggak ada, Bante, kita mulai meditasi aja dipimpin oleh Bante, supaya kita lebih kuat lagi dalam penyadaran. Tadi juga dalam Dhamma Desana Bante juga kita diingatkan untuk penyadaran. Silakan waktu dan tempat Bante. Baik, Bapak Ibu serta peserta didik semuanya, silahkan persiapkan duduk dengan nyaman, duduk dengan tenang, kemudian punggung tegak, lurus, rileks, leher dan kepala tegak, lurus, rileks, mata dipejamkan, kelopak mata rileks. Area di sekitar bibir juga rileks. Kemudian tangan bisa diletakkan di atas pangkuan atau di atas lutut. Kemudian pindailah terlebih dahulu posisi duduk Anda. Seperti inilah posisi duduk yang nanti akan digunakan selama 5 menit, 10 menit ke depan dalam bermeditasi. Waktu yang kita gunakan dalam bermeditasi tidaklah lama. Dengan waktu yang tidak lama ini, berusahalah untuk memancarkan cinta kasih kepada orang-orang yang terdekat seperti mama, papa. Terlebih dahulu, pancarkan cinta kasih, tumbuhkan cinta kasih dalam diri kita. Semoga saya berbahagia. Semoga saya berbahagia. Semoga saya berbahagia. Semoga saya berbahagia. Selanjutnya, arahkan dan tujukan cinta kasih Anda kepada mama, papa, anak-anak, adik, kakak, guru-guru yang Anda hormati,
saudara, teman-teman, hingga kepada semua makhluk. Semoga semua makhluk berbahagia. Lakukan dengan tulus, dengan rileks, dan tidak terburu-buru. Take your time, enjoy the moment. Pancarkan metta dengan tulus, dengan hati yang lembut, dengan sungguh-sungguh, mengharapkan kebahagiaan untuk Mama. Semoga Mama berbahagia. Semoga Papa berbahagia. Semoga adik saya berbahagia. Semoga kakak berbahagia. Semoga guru-guru saya berbahagia. Semoga teman-teman saya berbahagia. Semoga sahabat saya berbahagia. Semoga semua makhluk berbahagia. Lakukan dengan rileks, tulus. Kebahagiaan tersebut
berada dalam batin kita. Seperti inilah kebahagiaan yang saya rasakan, ketenangan yang saya rasakan. Demikian pula, seperti inilah kebahagiaan yang saya harapkan, yang saya dambakan untuk orang-orang tercinta. Anda bisa mulai merasakan kedamaian, ketenangan, kemudian batin yang teduh karena ketulusan cinta kasih Anda. Dan orang-orang yang Anda cintai, yang Anda sayangi, berada dalam batin Anda dan mengharapkan mereka semua berbahagia. Sesaat lagi meditasi akan selesai. Berikan yang terbaik dalam hal cinta kasih bagi orang-orang yang Anda sayangi. Take your time. Semoga semua makhluk berbahagia. Semoga semua makhluk berbahagia. Semoga semua makhluk berbahagia. Meditasi kita akhiri. Sabe sata bhavantu sukhitata. Semoga semua makhluk berbahagia. Sadu, sadu, sadu. Semoga kita semua berbahagia. Ya, menjadi makna yang sangat baik sebagai penutup dari Dhammadesana yang disampaikan oleh Bante. Sekali lagi, mari kita beranjali kepada Bante Kemadaro sebagai ucap syukur dan terima kasih. Semoga Bante panjang usia, sehat, dan segera mencapai nibbana. Sadu, sadu, sadu. Semoga Anda semua berbahagia dan terbebaskan dari segala macam mara bahaya. Secara bertahap, kelak sempurna. Di satu waktu, di satu saat. Sadu, sadu, sadu. Sebelum Bante meninggalkan tempat, kami akan memberikan e-sertifikat Bante sebagai rasa syukur. Wah, terima kasih sekali. Oke, terima kasih. Boleh di-share-kan di layar. Ya, tanda tangannya langsung dari Memsien, Ibu Luciana. Oh, Memsien. Ya, terima kasih. Oke, Bante, kita akhiri dengan foto bersama ya Bante, supaya ada kenang-kenangan sama Bante. Senang kita melihat anak-anak.
Siap. Pada Mr. Arif atau Miss Monica, kami persilakan. Baik, selamat pagi semuanya. Saya bantu untuk mengunduh fotonya. Ini ada 7 slide, jadi tahan sebentar, agak lama fotonya, posenya ya. Saya mulai untuk slide pertama. Satu, bisa mungkin Bapak Ibu, teman-teman untuk menyalakan videonya. Oke, siap. Kita Kita Anjali ya, Anjali kepada tahan Bante. dulu. 1, 2, 3. Masuk ulang kembali ya. Ini ada chat sebentar, saya ulang kembali. 1, 2, 3. Baik, slide berikutnya kedua. 1, 2, 3. Slide ketiga, mulai tahan sebentar semuanya. 1, 2, 3. Slide berikutnya ini cukup banyak ya. 1, 2, 3. Slide berikutnya 1, 2, 3. Baik, slide berikutnya 1, 2, 3. Dan slide terakhir 1, 2, 3. Ya, sudah selesai. Terima kasih. Okay, I really appreciate it. I never take it for granted. My heart's so full. My heart's so full today. Thank you very much. Thank you Bante, thank you Bante. Kami mengucapkan sekali lagi terima kasih dan turut berbahagia atas kebaikan yang dilakukan pada hari ini bersama Bante. Kita telah mendengarkan Babarandama atau Dhamma Desana, juga bermeditasi. Itu menjadi suatu hal yang baik dilakukan di Sabtu pagi. Masih mungkin bukan detik-detik ini, setelah Waisak dan masih purnama ya Bante. Masih pada masa sebelum Atami Puja, 7 hari. 7 hari, oh masih kita, oke, pas sekali. Ya. Baik Bante, terima kasih atas kehadirannya, terima kasih sekali. Oke, Bapak Ibu serta saudara anak-anak sekalian, kita akan lanjut ke acara berikutnya. Ya. Oke. Nah, acara berikutnya ini menjadi sangat penting diikuti. Oh, mungkin mention sama Pak Ucin mau menyapa Bante, silakan. Oh iya. Saya mau. Terima kasih Bante. Oh iya, sama-sama. Terima kasih. Nah, ya. Sekali lagi, I really appreciate it. My heart full today, this morning. Wow. Terima kasih banyak. Oke. Full of love. Full of love, yes. Terima kasih. Saya izin pamit dulu ya. Silakan melanjutkan. Terima kasih banyak. Baik, acara akan kita lanjutkan ke acara puncak kedua. Ini puncaknya banyak ya. Puncak kedua karena ini penting buat anak-anak sebagai bakti kepada orang tua. Salah satu caranya adalah membasuh kaki. Jika ini dilakukan setiap hari bagus, setiap minggu bagus. Dan jika sulit ya udah setiap tahun dengan Meta School ya. Ketika momen Waisak ini anak-anak silakan mempersiapkan diri. Nanti akan dipandu oleh MC kita yang sudah biasa untuk menjadi MC di kegiatan acara kita. Dari Mr. Frankie izin pamit sebagai MC pertama dan MC kedua akan lanjutkan tugasnya untuk acara berikutnya. Terima kasih. Oke, selamat pagi semuanya. Oke, seperti yang sudah diberitakan ya, jadi kita akan memasuki acara kita selanjutnya, yaitu acara basuh kaki. Sebelumnya, Miss Susi mau lihat semuanya open kamera dulu. Videonya di-on-kan dulu, karena kita mau lihat, gitu ya. Kita mau lihat semuanya apakah sudah dalam posisi. Semuanya yang belum open kamera, dimohon untuk open kamera ya. Ini di slide-nya Miss Susi, slide ke-6, ke-7, itu masih banyak yang belum open kamera.
dari saya juga mengingatkan ya, jadi ada beberapa persiapan yang perlu kita lakukan sebelumnya untuk melakukan acara kegiatan basuh kaki ini. Ember yang berisi air sama handuk keringnya mohon dipersiapkan. Ya, ini Susi lihat nih ya, sudah ada beberapa yang sudah mulai mempersiapkan embernya, handuk keringnya. Boleh juga ini kalau bisa. Oh ya, oke. Yang orang tuanya enggak ada di rumah, it's okay. Selain ini ya, selain air tadi sama handuk, oke. Bisa tolong disetting kameranya supaya bisa kelihatan full body. Nih, yang ini Miss Susi lihat ini ada yang Nicholas P5 Nicholas ini tuh lagi setting. Ya, disetting ya supaya kameranya itu bisa terlihat satu badan full. Kalau nggak ada orang tua mungkin ada ama akong juga boleh loh. Ya, yang nggak ada orang tua boleh wali muridnya boleh atau grandma, grandpa juga boleh. Agar hidupku tiada beban. Miss kasih waktu 5 menit ya untuk setting the camera ya. Jadi supaya posisinya supaya kelihatan. Nah, yang Maureen Marlin ini juga bagus nih, sudah mulai setting kamera. Agar lapanglah jalan hidupku. Jadi Miss Susi ingatkan sekali lagi ya, jadi basuh kaki ini merupakan salah satu wujud penghormatannya kita sebagai anak kepada orang tuanya kita. Ya. Kita berterima kasih kepada orang tua yang telah bekerja keras untuk merawat, mendidik, menjaga, serta mencukupi kebutuhan hidupnya kita. Selalu sayang sama kita, mencintai kita tanpa syarat, menuntun kita ke arah yang benar. Dan atas semua jerih payah yang telah orang tua lakukan demi kita, anaknya. Ya. Jadi, kita dari Meta School berharap semua anak-anak bisa melakukannya. Oke. Nah, itu yang punyanya Nicholas sudah siap ya. Siapkan ya, handuk keringnya jangan lupa disiapkan. Ingat untuk disiapkan handuk keringnya. Ya, yang saudara boleh dilakukan secara bersama-sama. Oke. Untuk yang saudara, you can do it together with your siblings, oke? Doamu, ku mohon restumu. Kecilkan sedikit suaranya. Jalan hidupku bahagia kamu. Oke, sudah siap. Yang bisa cannot adjust, it's okay. Try the best ya. Pokoknya triangle-nya yang kira-kira bisa kelihatan semua. Ini ya Royce juga ini kelihatan nih, punyanya Royce. Good. Yes to William. Nah, juga bagus. Good. Okay. Now I will give you the instruction for the student. You need to pay attention, ya. I will give you the instruction how to do the washing feet to your parents. Okay. Ya, yang students ini ya. Pay attention. Okay. Yang pertama, the first one, you need to sit in front of your parents, ya. Jadi kalian duduk di depannya orang tua kalian, terus in between, ya, di antaranya kalian itu ada ember yang berisi air itu dengan handuk kering. Oke, ember dan handuk keringnya. Oke. Buat yang saudara, saya punya saudara berdua, bertiga. Oke, it's okay, you can do it together.
Oke, setelah sudah ada di depan, kalian sudah duduk di depan, papa mama sudah duduk, embernya sudah siap, handuk keringnya sudah siap, gitu ya. Nah, kalian boleh mulai dengan angkat kakinya orang tuanya kalian, gitu ya. Boleh dari papa, boleh dari mama, atau grandma, grandpa, it's okay ya. Terus habis itu kalian masukkan kakinya ke dalam ember yang berisi air. Don't do it first ya. Nanti kita do it-nya together, oke? Okay? Ini Miss cuma only give the instruction, jadi kalian tahu how to do it, oke? Okay? Ini dengerin dulu ya, dengerin dulu, oke? Okay? Setelah kakinya orang tua kalian sudah masuk di dalam baskom yang ada isi airnya itu, kalian gosok-gosok sedikit, kasih masak sedikit, pijat-pijat sedikit, supaya kakinya mama papa bersih gitu ya. Kalau sudah bersih, pelan-pelan aja, not in hurry ya, duitnya just slowly, take your time gitu ya, pelan-pelan. Sudah bersih kakinya, baru angkat lagi kakinya orang tuanya kalian, terus kalian taruh di handuk kering, ya, taruh di handuk yang kering, supaya kakinya nggak basah, ya. Taruh di handuk yang kering, terus kalian lap kakinya sampai kering. Oke, dilap kakinya sampai kering. Nah, setelah selesai, cuci kakinya sudah selesai, sudah papa, sudah mama, atau salah satu, kalau ada grandma, grandpa juga boleh. Sudah semua, mungkin embernya sama handuknya bisa ditaruh di samping, gitu ya. Terus kalian sit in the bersujud, gitu ya, kalian duduk dalam posisi bersujud gitu. Terus kalian do prostration ya. Bersujud kepada papa mama. 1 times okay, 3 times it's okay gitu ya. Setelah after prostration, setelah bersujud, orang tua boleh hug, boleh kiss anaknya, it's okay. Oke? Clear ya? Instruksinya clear? Bisa? Can do it? Iwan, Evelyn sudah. Bentuk. Oke. Siap ya semua ya? Oke. Miss hitung until 3. Nah, habis itu we do it together. Oke. Sekarang posisinya duduk dulu di depannya orang tuanya kalian. Oke, Miss hitung sampai 3, terus kita do together. Oke? 1, 2, 3. Now you can do what's your parents' beds. Ya, di setiap helai nafasmu diberi kasih sayang yang luar biasa. Demi aku, kau rela disengat matahari. Hujan pun tak dapat membatasimu. Untuk aku, anakmu. Di setiap doamu, kau haturkan segenap harapan. Kau jaga aku dari kotoran raga dan jiwa yang kan nodai aku. Kau rela diterpa deburan bui yang berlalu demi aku, anakmu. Seakan tak pernah lelah engkau hapuskan tetes air mataku. Seakan tak pernah bosan kau redamkan aku dari tangisan. Ayah, tulusnya nasihatmu telah membingkai hatiku menuju lembah tinggi kedamaian. Dekapanmu telah meredam amarahku. Tak kuasa tangisku berderai. Kala ku ingat kata bijakmu. Kuurai hati ini untukmu. Untuk segalanya yang telah kau lakukan. Terima kasih untukmu, Ayah.
Ibu, tanpa lelah kau layani kami. Dengan segenap rasa bangga di hati, tak terbesit sejenak pikirkan lelahmu. Kau terus berjalan di antara duri-duri. Napas yang tak pernah terjerat dusta. Tekad yang tak koyak oleh masa. Seberapapun sakitnya, kau tetap penuh cinta. Ibu, engkau bagaikan pelita dalam hidupku. Di waktuku gelisah tertahti, engkau selalu ada dan menemani. Menjagaku di saat ku kehilangan arah. Membuatku lebih kuat akan segalanya. Yang mengajariku arti kedewasaan dan kerendahan hati. Engkau bagaikan embun di pagi hari, yang selalu menyejukkan jiwa ini. Ibu, engkaulah penyembuh luka dalam kepedihan, menghapus dahaga akan kasih sayang. Sampai kapanpun itu, aku akan tetap mencintaimu. Doamu selalu ku nantikan. Boleh sambil memberikan pesan kepada orang tua. Terima kasih Mama, terima kasih Papa. Maafkan semua salahku. Takkan ku I love you, Mom. I love you, Dad. Maafkan jika anakmu ini telah berbuat salah. Ini adalah salah satu bentuk penghormatan yang bisa saya lakukan untukmu ayah dan ibu. Jalan hidupku bahagia kamu. Remember to do the prostrations, bersujud kepada Papa Mama. Yang ku cinta, doamu selalu ku nantikan. Oh ayah, ibuku yang ku sayang. Kita tunggu beberapa yang belum selesai ya. Takkan ku lupakan. Oh ayah, ibuku yang ku cinta, doamu selalu ku nantikan. Sudah selesai semua. Ibuku yang ku sayang, jasamu takkan ku lupakan. Jasamu takkan ku lupakan. Terima kasih kepada para orang tua yang telah mensupport kegiatan kita pada hari ini, yaitu acara basuh kaki. Semoga kegiatan ini bisa memberikan manfaat bagi para murid, gitu ya, bagi para siswa serta para orang tua. Dalam rangka Waisak ini juga Metaschool juga menggalang dana untuk aktivitas function dan donasi bagi orang-orang yang akan membutuhkan. Donasi yang diterima dapat berupa sembako, peralatan mandi, dan juga
dana akan digunakan untuk penambahan sembako dan pembelian ikan untuk function. Penggalangan dana ini akan dilakukan sampai dengan hari Jumat, tanggal 4 Juni 2021. Rencananya function ini berupa ikan yang akan dilakukan di Ekoton pada hari Kamis tanggal 10 Juni, dan untuk pemberian donasi sembako dan kebutuhan mandi akan dilakukan pada hari Jumat tanggal 11 Juni. Untuk informasi lebih lanjutnya akan kembali diinformasikan oleh sekolah. Kami juga dari Meta School menyampaikan terima kasih sebanyak-banyaknya kepada para orang tua yang telah ikut berpartisipasi atas sumbangan yang telah diberikan. Semoga dana tersebut dapat bermanfaat bagi kita semua. Oke, untuk terakhir kita akan melakukan acara foto bersama, bisa dengan orang tua, dengan anak-anaknya, untuk mengakhiri kegiatan basuh kaki kita pada hari ini. Kepada Miss Monica. Baik, ya, selamat pagi semuanya. Terima kasih Miss Susi. Mohon bantuannya Bapak Ibu, murid-murid bisa menyalakan videonya. Kita akan foto bersama lagi, jadi supaya banyak kenangan kita. Jadikan dengan Bante sekarang untuk acara foto worship. Oh ya, foto worship. Bisa nyalakan. Ini ada 6 slide ya kalau sekarang. Jadi mohon tahan posenya, senyumnya ya. Saya hitung 1, 2, 3. Baik, slide selanjutnya. 1, 2, 3. Ya, berikutnya mau ditahan senyumnya lagi. 1, 2, 3. Baik, berikutnya mau ditahan. 1, 2, 3. Ya, ada 2 slide terakhir, mau ditunggu ya Bapak Ibu. 1, 2, 3. Ya, slide terakhir. 1, 2, 3. Ya, sekian foto sesi bersamanya. Terima kasih Bapak Ibu. Oke, demikian acara basuh kaki. Kita masih ada acara selanjutnya. Untuk siswa-siswa yang join device-nya bersama-sama gitu ya, yang primary dan secondary yang join bersama-sama dengan saudaranya, mungkin bisa join lagi dengan device yang berbeda, karena setelah ini kita akan melanjutkan ke fun activity yang akan dimasukkan ke kelasnya masing-masing. Oke, jadi untuk siswa-siswa yang join-nya bersama-sama bisa join lagi dengan device-nya masing-masing. Ya, kalau yang secondary enggak apa-apa jadi satu, karena acaranya bersama-sama. Kalau untuk yang primary bisa join lagi ya, karena habis ini kita akan pisah ke kelasnya masing-masing. Ada acara fun activity bersama. Ini ditunggu-tunggu sama anak-anak. Oke.